5 ayat 12 sampai 16. Kisah 5 ayat 12 sampai 16. Mari kita lihat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Katakan amin. Jadi setelah pun Petrus dan rasul-rasul lain mendapat ancaman, mereka dihadapkan ke pengadilan. Apakah mereka menjadi takut dan berkata, sudahlah kita diam sebentar, sudahlah jangan dulu ribut-ribut kita di gereja, gak usah dulu kita KKR. Lihat apa yang dilakukan mereka. Hari berikutnya, tepat setelah mereka keluar daripada sidang itu, walaupun diancam, jangan lagi beritakan nama Yesus. Kalau kau beritakan, kami akan masukkan kau penjara, kami akan hukum dan segala macam ancaman dia. Tapi mereka tidak berhenti, mereka terus saja memberitakan Injil. Haleluya, haleluya. Oh, mereka tidak diam, mereka tidak berkata marilah kita diam dulu. Tidak, mereka terus KKR. Kisah 5 12 sampai 16. Banyak diadakan rasul-rasul itu tanda-tanda ajaib dan mujizat. Dan kapan tanda ajaib mujizat terjadi? Kalau saudara memberitakan Injil Tuhan. Kalau saudara bersaksi, maka ada tanda ajaib dan mujizat. Makanya saudaraku, rasul-rasul tidak pernah berhenti memberitakan Injil. Mereka tidak diam, mereka terus beritakan nama Yesus. Ada banyak orang yang berusaha menghentikan saudara memberitakan Injil. Keluarga saudara yang berkata, kalau kau jadi hamba Tuhan, sudah, aku tidak mau tahu apa biar hidupmu, terserah kau sendiri cari. Ada banyak ancaman, ejekan, aniaya yang akan datang kepada saudara untuk menghentikan saudara memberitakan nama Yesus. Tapi kita adalah orang-orang yang unstoppable, tidak dapat dihentikan dari memberitakan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Apapun aniaya yang ejekan, hinaan, ancaman saudaraku, kita tidak mau berhenti memberitakan Injil Tuhan. Dan lihatlah apa yang terjadi saudaraku. Orang-orang lain tidak berani menggabungkan, mereka sangat dihormati. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, tidak peduli bagaimana besarnya ancaman, aniaya saudara, aniaya tidak bisa menghentikan pertumbuhan gereja. Aniaya tidak bisa menghentikan jumlah orang yang selamat. Justru kalau aniaya datang, saudara unstoppable, terus memberitakan Injil, jumlah orang yang selamat akan semakin banyak. Ada bukannya bagi Yesus. Justru akan semakin banyak. Katakan amin. Haleluya. Kalau saudara lihat, orang tahu bahwa Petrus dan Yohanes itu orang-orang tidak terpelajar. Kisah 4 ayat 12 saudara. Tetapi kenapa mereka bisa hidup, mereka berkuasa saudara? Karena mereka mengikut Yesus. Katakan amin. Saudaraku, kita mengikut Yesus dan kita nyatakan Yesus itu hidup. Kita nyatakan Yesus itu berkuasa saudara. Saudara juga dalam pengikutan saudara setiap hari punyalah persekutuan yang intim dengan Tuhan, sehingga saudara dekat dengan Tuhan. Haleluya. Jangan lihat kepada diri saudara, siapa saya? Petrus dan Yohanes nelayan. Lihatlah kepada panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Lihat pada panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Lihat bagaimana Tuhan memanggil hidup saudara. Lihat siapa Tuhan itu bagi saudara. Mereka dikatakan di situ pada waktu malam, mereka membuka pintu di penjara sehingga mereka keluar dari penjara. Tetapi ayat 20 dikatakan, pergilah, berdiri lebar Allah. Malaikat Tuhan berkata, pergi, beritakan Injil lagi. Dan esok paginya saudaraku, orang-orang mencari mereka di penjara. Ayo, mana tadi yang kita masuk ke penjara semalam? Mereka mau bawa keluar, tetapi ternyata mereka berkata, orang yang kau masuk ke penjara itu sekarang sudah berkorban di mana-mana di kota. Kata mereka saudaraku, tidak dapat dihentikan. Haleluya, haleluya. Mereka tidak dapat dihentikan dari memberitakan Injil. Justru kuasa Tuhan akan semakin lagi dinyatakan. Saudara lihat ini yang terjadi, saudara. Malaikat itu berkata, pergi beritakan Injil. Maka mereka memberitakan Injil. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, dalam kita melayani Tuhan, walaupun banyak ancaman, aniaya, bahkan sampai orang memasukkan dalam penjara, jangan takut. Karena tetap ada malaikat-malaikat Tuhan yang
saudara, sehingga saudara akan bisa terus memberitakan Injil. Termasuk apakah itu penjara-penjara yang bukan penjara yang sesungguhnya, tapi orang berusaha memenjarakan saudara sehingga saudara tidak bisa lagi memberitakan Injil. Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk membebaskan saudara. Tapi setelah Tuhan utus malaikatnya, saudaraku, jadilah seperti rasul-rasul ini, tidak takut memberitakan Injil, tapi maju terus, unstoppable, tidak dapat dihentikan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 91, malaikat-malaikat Tuhan diperintahkannya untuk menjaga kita dalam segala jalan kita. Maka malaikat-malaikat Tuhan akan menangkap kita di atas tangannya, sehingga kaki kita tidak teratuh kepada batu. Maju terus, jangan takut. Banyak malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Ketika saudara melayani Tuhan memberitakan Injil, ada penyertaan Tuhan bersama dengan saudara. Saudaraku, di alam rohani itu nyata. Di alam badani orang tidak bisa melihat, dan saudara juga tidak bisa melihatnya dengan mata badani saudara. Tapi firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, yang mengalahkan semua musuh-musuh kita. Katakan amin.